peduli pada krisis ekologi, padahal alam juga termasuk ciptaan Tuhan. Yang dimana krisis ekologi ini tuh adalah kondisi kerusakan serius pada lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, serta bagaimana dari sisi gereja bisa lebih aktif untuk mendorong umatnya untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Ya, kita perlu tahu juga mengenai lingkungan hidup. Memang kita tentu tahu banyak berita-berita mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi bukan hanya di negara kita, tetapi juga di seluruh dunia. Teriak tentang global warming dan lain sebagainya macamnya, itu biasanya kita tahu kerusakan alam terjadi memang secara nyata, gitu ya. Tadi sudah kalian sampaikan, memang juga dari sisi kita sebagai manusia juga tidak aware atau tidak sadar betapa pentingnya merawat lingkungan hidup. Justru yang sering kali terjadi itu kan eksploitasi terhadap lingkungan hidup, entah itu tambang dan lain sebagainya macamnya, ataupun juga perawatan. Kalau misalnya saya tanya di sini ada yang merawat tanaman? Ada di rumah. Di rumah. Ada doang. Dirawat atau cuma dilihatin doang? Dirawat, disiram begitu ya. Tetapi sebagian beberapa contoh yang lain kan juga malah banyak yang tidak seperti itu, gitu ya. Coba aja kamu survei gitu ya, berapa banyak orang yang peduli pada lingkungan hidup. Misalnya air bersih juga begitu ya. Atau juga misalnya saya hanya ingin mengatakan contoh sederhana juga, misalnya menghabiskan makanan. Nah, kalau misalnya kalian habis makan gitu ya, tidak dihabiskan begitu ya, lalu akhirnya apa? Apa dibuang begitu ya. Itu pun juga sebenarnya kan tidak peduli pada lingkungan hidup gitu ya. Atau membuang sampah sembarangan, itu juga banyak terjadi. Nah, apa yang mungkin bisa dilihat dari secara khusus gereja Katolik terhadap kerusakan lingkungan hidup yang ingin saya sharingkan sedikit. Nyata bahwa kami baru beberapa minggu yang lalu, para imam di Keuskupan Agung Jakarta sempat berkumpul bersama dan kami mengambil tema apa yang kami bicarakan itu adalah tentang keutuhan alam ciptaan gitu. Dan di situ memang ada beberapa undangan ataupun ajakan baik secara universal maupun nanti secara khusus di Keuskupan Agung Jakarta. Pertama, kami mengambil seruan dari Paus Fransiskus. Nanti teman-teman bisa cari, itu namanya ada dua seruannya, ada Laudato Si satunya, lalu yang kedua adalah Laudate Deum gitu ya. Nah, di dalam Laudate Deum itu mengajak manusia untuk memuji Allah pencipta dengan mengambil jalan rekonsiliasi dengan bumi gitu ya. Maksudnya bumi yang dipandang sebagai rumah bagi kita semua begitu. Maka memang menjadi tanda bahwa rekonsiliasi itu maksudnya apa? Itu adalah sebuah bentuk pertobatan. Bagaimana kita diajak untuk melihat lingkungan hidup ataupun alam yang ada di sekitar kita itu adalah karya ciptaan Allah yang amat baik adanya dan kita diajak untuk menjaganya begitu. Lalu dari situ juga pada akhirnya perlu ada sebuah kesadaran bersama bahwa ini adalah rumah, kita harus menjaga, kita harus senantiasa merawat begitu ya. Oleh karena itu memang perlu ada sebuah gerakan yang harus dibuat. Jadi bukan hanya pertama-tama sebuah kesadaran, tetapi sebuah gerakan. Gerakan apa? Contoh misalnya ada waktu itu kami sempat berbicara bersama, ada pembicara namanya Profesor Esni. Dia mengatakan ada yang namanya perkembangan ekonomi sirkuler gitu ya. Ekonomi sirkular maksudnya apa? Yaitu adalah memperpanjang usia pakai sesuatu gitu ya. Kalau teman-teman melihat misalnya sekarang udah mulai banyak tuh plastik-plastik yang dikumpulkan begitu ya, lalu dibuat dengan sedemikian rupa, diolah begitu ya. Lalu juga ada misalnya pengolahan ekoenzim begitu ya, pupuk-pupuk dan segala macam. Jadi memang kesadaran itu akhirnya perlu dimaknai bahwa memang kita ini diajak untuk merawat dan menjaga bumi. Maka pengalaman spiritual itu pun juga perlu dibangun adalah memaknai bahwa kita hidup di sini bukan manusia sebagai otoritasnya yang bisa menguasai alam, tidak, tetapi kita hidup bersama dengan alam.
Oleh karena itu memang juga ada juga ajakan-ajakan misalnya menggunakan transportasi publik. Sekarang ini bisa dibayangkan satu orang pakai satu mobil gitu ya, satu ya macet dan segala macam, itu Jakarta tuh bisa gitu ya teman-teman gitu. Oleh karena itu juga gereja Katolik lebih ingin mengajak bagaimana akhirnya bumi bisa kita lihat sebagai bukan sesuatu yang bisa dikatakan tempat untuk kita eksploitasi, tetapi bumi adalah tempat di mana kita bernaung, tempat di mana kita hidup bersama. Oleh karena itu kita menjaga keutuhan kebersamaan alam ciptaan. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada, apa harapan Romo untuk generasi muda terkait iman dan ekologi, serta apa langkah kecil tapi penting yang bisa kita lakukan mulai sekarang? Ya, memang ada sebuah prinsip yang ditawarkan gitu ya, disampaikan waktu dalam pertemuan para imam itu, mengambil atau mengutip dari Bunda Teresa gitu ya. Dia mengatakan, lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Nah, itu yang juga menjadi sebuah pedoman bagi kami dan juga mungkin mengajak para orang muda gitu ya. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang sederhana, tetapi dampaknya pasti luar biasa ketika kita melakukannya benar-benar dengan apa yang tadi, cinta yang besar. Contoh misalnya, sejauh mana kita mulai kayak tadi yang saya tanya kepada teman-teman, merawat lingkungan hidup gitu ya, dengan apa, tanaman. Lalu yang kedua, sederhana aja, misalnya tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Nah itu coba teman-teman, kan ini teman-teman anak-anak kuliah gitu ya, lihat deh di tempat-tempat kalian gitu ya, berapa banyak sampah-sampah yang kadang berserakan, sampah tisu lah, sampah yang lain lah, plastik dan segala macam. Ya mungkin kesadaran kecil itu sebenarnya berguna gitu ya. Atau misalnya penggunaan air bersih, itu betapa banyaknya teman-teman kita yang juga sebenarnya saudara-saudara kita yang kekurangan air bersih. Atau ya mungkin juga ajakan yang saya juga bisa sampaikan teman-teman, misalnya penggunaan plastik yang dikurangi dengan membawa botol minum gitu ya. Lalu juga dengan mungkin penggunaan ya itu tote bag dan segala macam ya. Atau terakhir sih, kalau makan harus habis. Itu ya. Nah ini kan kadang-kadang kita ya mesen, ya kalau udah tahu kita misalnya makannya setengah gitu ya, ya kalau kita pesen cobalah setengah, atau memang berbagi kepada teman-teman, atau dengan dibuang misalnya memang sudah disisihkan, ditaruh di tempat yang sudah disiapkan gitu ya, jadi nanti mungkin bisa dimakan untuk selanjutnya. Ya maksudnya adalah jangan sampai kita merasa bahwa sekali lagi kita yang seperti manusia itu yang menguasai gitu ya. Padahal di sini kita hidup bersama. Mungkin ajakan-ajakan sederhana seperti itu ya nyata, tetapi bisa teman-teman lakukan. Mungkin misalnya contoh kemarin sempat juga kami para imam berbicara tentang AC gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya AC itu ditinggal nggak kalau lagi pergi kemana-mana, AC-nya dibiarkan hidup dan segala macam gitu ya. Nah itu kan sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ya kita mungkin diberikan contoh yang besar, misalnya kayak Pandawara Group itu contoh besar gitu ya, membersihkan kali gitu. Tetapi buat saya coba dari hal-hal yang sederhana juga sih. Sebenarnya kan itu kan kenapa ada Pandawara Group, karena ada orang-orang yang buang sampah sembarangan. Kalau orang-orang nggak ada yang buang sampah sembarangan, nggak ada. Gitu. Itu sih dari saya. Iya. Oke, sekian pertanyaan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Ya, sama-sama. Terima kasih ya semuanya ya. Ya.